Lihat gambar pertama ini untuk beberapa detik. Kalau kamu melihat monyet bergantung di pohon terlebih dahulu, kemungkinan kamu sangat kreatif dan penuh ide-ide baru. Kamu juga sadar bahwa setiap keputusan dan langkah yang kamu ambil dalam hidup memandu pengembangan dirimu. Kamu juga cenderung jago dalam memecahkan masalah, mau seribet apapun situasinya. Tapi, kamu mungkin kesulitan mengatur semua ide dan gagasanmu. Jadi, selalu luangkan waktu untuk merencanakan dan mengatur kehidupanmu sehari-hari supaya kamu tidak kewalahan. Juga jangan mengisolasi dirimu. Kamu bisa sibuk sendiri dengan mudahnya, tapi teman-temanmu membutuhkanmu loh. Kalau kamu melihat kepala harimau lebih dulu, artinya kamu orang yang suka menganalisa dan logis. Kamu orang yang pengertian dan penuh empati. Saat diberi tugas, kamu segera mengerjakannya. Tapi, kamu sering terlalu fokus mengerjakannya dengan caramu sendiri. Jadi, luangkanlah waktu untuk mendengarkan orang lain. Mereka dapat membantumu belajar dan berkembang. Kamu juga cenderung takut terhadap perubahan. Tapi, apapun yang terjadi, kamu pasti berhasil karena kamu pantang menyerah. Lihat gambar ini selama beberapa detik. Kalau lebih dulu melihat pilar, kamu lebih suka berada di zona nyaman, alih-alih mengambil resiko. Kemungkinan kamu juga menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan target masa depanmu, alih-alih mengusahakannya. Kamu perlu keluar dari kebiasaan ini untuk mencapai target besar dalam hidupmu. Ingat, kamu bisa mencapai apapun jika fokus melakukannya. Kalau melihat orang terlebih dahulu, kamu punya jiwa yang bebas. Kamu baik hati dan hidup tak pernah terasa membosankan bagimu. Kamu juga cenderung membuat keputusan besar dalam waktu singkat. Rasa ingin tahumu tinggi dan kamu melihat hidup sebagai petualangan. Bahkan ketika saatnya tiba, punya hidup yang teratur menjadi sulit bagimu. Perhatikan gambar ini selama beberapa detik. Kalau melihat bebek, kamu lebih sering bertindak karena perasaan sesaat. Kamu cenderung membuat keputusan mendadak yang biasanya dipengaruhi perubahan mood. Kalau lebih dulu melihat kelinci, kamu mempertimbangkan konsekuensi tindakanmu dengan hati-hati. Kamu adalah orang yang sangat logis. Gambar berikut ini akan membantumu mengetahui usia mentalmu. Tenang, ini tidak menentukan tingkat kecerdasanmu, melainkan bagaimana kamu melihat dunia. Apakah melalui mata anak-anak atau orang yang lebih tua? Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Kalau kamu melihat kakek-kakek, berarti pemikiran dan pandangan hidupmu sudah dewasa. Kamu sudah melihat banyak hal dan mengalami pasang surut dalam hidup. Semua pengalaman ini memungkinkanmu untuk tumbuh dan memperluas pengetahuanmu. Tindakanmu selalu didasari pada kenyataan dan melihat dunia apa adanya. Tapi, kamu juga tenang dan rendah hati. Jika kamu lebih dulu melihat gadis muda, jiwamu mungkin masih kanak-kanak. Meski pernah mengalami pahitnya kehidupan, kamu masih punya sisi polos dan melihat dunia dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil. Kamu bisa bahagia hanya karena hal sederhana dan berhasil menjaga sifat polos ini di hatimu. Tidak seperti kebanyakan orang lainnya. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat wajah, kamu selalu mencoba menghindari konflik. Kamu juga dianggap ramah oleh orang lain. Selamat ya. Kamu suka mengikuti intuisimu dan ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kamu juga peka terhadap perasaan orang lain. Kalau melihat 2 ekor burung, kamu orang yang ceria, ramah dan suka bertemu orang baru. Kamu juga pendengar yang baik ketika menerima saran dari keluarga. Luangkan lagi waktumu untuk melihat gambar ini. Kalau kamu langsung melihat wanita bermain saksofon, kemungkinan besar kamu seorang ekstrovert. Kamu gemar bersosialisasi, percaya diri dan mudah bergaul. Pesta pasti sepi tanpamu. Tapi jangan sampai dirimu kelelahan. Luangkanlah waktu untuk beristirahat dan menghilangkan stres. Kalau kamu melihat sketsa wajah, kamu seorang introvert.
Pesta atau kerumunan mungkin bukan tempat favoritmu, karena justru hanya membuatmu stres. Kamu lebih suka di rumah dan mungkin tak keberatan di rumah saja untuk waktu yang lama. Kamu tidak suka pesta atau kumpul-kumpul, tapi lain cerita dengan begadang semalaman menonton film favorit. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Apa kamu lebih dulu melihat pohon? Artinya, kamu punya keterampilan organisasi yang hebat dan berbakat menjadi pemimpin. Kemampuan memecahkan masalahmu juga menonjol. Tapi, kamu terlalu bergantung pada alasan dan logika. Terlalu terpaku pada kenyataan dapat menghentikanmu bermimpi dan mungkin melupakan target-targetmu yang ambisius. Kalau melihat gorila, kamu adalah orang yang kritis. Bukan hanya kepada dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Kamu agak kesal saat orang lain tidak berkembang secepat dirimu. Kamu tidak suka membuang-buang waktu, sehingga kamu terus menyibukkan diri. Rasa ingin tahu membuatmu cerdas dan mampu menyumbangkan ide-ide baru yang tak terpikirkan orang lain. Kamu melihat singa, berarti kamu orang yang kuat, penuh tekad, dan pekerja keras. Kamu berorientasi pada target dan selalu fokus. Tapi kamu sering membiarkan naluri primitifmu menguasaimu, sehingga kamu menjadi liar dalam tanda kutip dan tak bisa diprediksi. Tapi jika kamu melihat ikan, kamu suka menikmati waktu yang ada saat ini dan memandang hidup dengan positif. Kamu tidak suka merasa negatif dan mencoba menghindarinya dengan segala cara. Orang lain adalah bagian penting dari hidupmu, tapi jangan sampai dimanfaatkan ya. Luangkan waktu sejenak untuk melihat gambar ini. Jika melihat desa kecil dengan gubuk, pohon, dan burung, kamu mungkin orang yang teratur. Kamu lebih suka hari-hari yang tenang dengan cara hidup sederhana, alih-alih dikelilingi kebisingan kota. Pada dasarnya, kamu orang yang tradisional. Kalau melihat gajah, kamu ramah, perhatian, dan bijaksana. Kamu setia pada keluarga dan teman dekatmu, dan mereka menghargai itu. Orang-orang yang melihat gajah juga lebih cenderung menjadi pendengar yang baik. Bola mana yang lebih besar? Keduanya berukuran sama, tapi jika bola di belakang terlihat lebih besar bagimu, kamu suka memegang kendali dan membantu orang lain. Kamu juga punya perhatian yang tinggi pada detail kecil. Jika bola yang di depan terlihat lebih besar, kamu suka dipimpin dan tidak keberatan menerima arahan dari orang lain. Kamu cenderung bukan seorang pemimpin alami. Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Jika melihat wajah tersenyum terlebih dahulu, berarti sisi kanan otakmu cenderung lebih dominan. Kamu adalah orang yang kreatif dan artistik. Kalau kamu melihat wajah sedih terlebih dahulu, sisi kiri otakmu lebih dominan. Artinya, kamu lebih analitis. Kamu sering berpikir panjang dan keras sebelum membuat keputusan dan suka memperhitungkan segalanya. Menurutmu, warna mana yang paling menarik? Kalau kamu memilih kuning, kamu orang yang ceria dan suka menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang dalam hidupmu. Oh, kamu adalah bintangnya pesta dan suka berbicara. Kamu tipe orang yang spontan, tapi takut menerima penolakan. Kalau memilih merah, kamu suka petualangan dan jago membuat keputusan cepat. Kamu punya kepribadian dominan dan lebih suka jika semua dijalankan sesuai caramu. Toleransimu terhadap orang yang tidak disiplin juga rendah, dan kamu mungkin kurang peka terhadap orang lain. Biru berarti kamu orang yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Kamu seorang yang perfeksionis dan perhatian terhadap detail kecil. Tapi kamu juga sering dipusingkan oleh detail kecil ini. Oh iya, kamu juga sangat takut dikritik. Terakhir, kalau hijau adalah pilihanmu, kamu orang yang tenang dan mampu mengendalikan situasi penuh tekanan. Kamu sering menjadi mediator dalam situasi runyam. Saat stres, kamu lebih suka melupakannya sejenak dengan tidur. Kamu setia dan selalu suportif, tapi tidak suka perubahan. Kamu juga suka menunda-nunda pekerjaan yang sering membuatmu bermasalah memenuhi deadline.
Luangkan beberapa detik untuk melihat gambar ini. Kalau melihat huruf A lebih dulu, yang sebenarnya paling sulit dilihat di sini, kamu adalah tipe penuh perhatian yang suka meneliti banyak hal. Kamu melihat apa yang mudah luput dari orang lain, dan detail sekecil apapun tak akan lewat dari ketajaman matamu. Orang lain terkadang menghindarimu karena lidahmu yang sama tajamnya. Jadi, kamu harus mengurangi sedikit sifat sarkastismu. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah pria berteropong, maka sebaliknya. Menurutmu, detail tidaklah penting, dan kamu lebih suka melihat gambaran besar sesuatu. Kamu ahlinya strategi dan selalu membuat rencana dengan baik, sehingga kamu menjadi teman dan partner yang bisa diandalkan. Namun terkadang, detail tetaplah penting. Dan dengan melewatkannya, kamu bisa kehilangan peluang yang berharga. Jika gambar pertama yang muncul di pandanganmu adalah mobil, kamu suka kebebasan dan sangat suka jalan-jalan. Kamu bangga atas kemampuanmu mengemas tas kecil dan pergi dalam waktu singkat. Meski banyak orang mengira kamu ceroboh karena kamu terlalu spontan. Kupu-kupu adalah simbol nyata perubahan. Pilih yang paling kamu sukai, warna dan bentuknya. Kalau nomor 1 menarik perhatianmu, kamu sensitif dan jujur. Kamu orangnya penyayang banget, bahkan ke orang asing. Membantu orang lain adalah sifat alamimu, dan kamu selalu siap menyelamatkan seseorang. Jangan abaikan perasaanmu sendiri ya, dan mintalah bantuan saat membutuhkannya. Perlakukan dirimu dengan rasa hormat dan kepedulian yang sama. Jiwamu yang baik dan ramah layak mendapatkannya. Apa kamu memilih kupu-kupu nomor 2? Kamu pasti pribadi yang damai dan selaras antara dirimu dengan seisi dunia. Satu kata yang cocok buatmu adalah keseimbangan. Kamu nggak kesulitan membedakan kehidupan pribadi dengan profesional. Orang nggak pernah melihat masalah dan perjuanganmu karena kamu lebih suka menyembunyikan perasaan dan menyendiri sampai kamu bahagia dan tenang lagi. Mereka yang memilih kupu-kupu yang ketiga berjiwa kreatif. Kamu melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Kamu logis dan suka menganalisis semuanya. Padahal itu nggak perlu. Kamu perfeksionis dan lebih suka melewatkan tenggat daripada menyerahkan sesuatu yang bikin kamu nggak puas. Bagimu, pekerjaanmu itu penting dan kamu nggak keberatan kerja lembur. Kalau paling suka kupu-kupu keempat, kamu ambisius dan teratur. Kamu suka menentukan tujuan dan mencapainya langkah demi langkah. Kegagalan adalah ketakutan terbesarmu karena kamu gak suka ngecewain diri sendiri dan orang lain. Orang yang gak terlalu kenal sama kamu mungkin mengira kamu sombong dan terobsesi dengan kesuksesan. Kalau pilihanmu kupu-kupu nomor 5, kamu penuh energi dan antusias. Kamu selalu melihat sisi terang kehidupan dan mencari inspirasi demi hal-hal yang seru. Ketakutan terbesarmu adalah rasa bosan dan kamu ingin mencoba segalanya, pergi kemana saja. Itulah sebabnya kamu mengambil banyak tugas sekaligus dan tidak selalu selesai tepat waktu. Kupu-kupu nomor 6 membuatmu tertarik ya? Kamu pasti logis dan bijaksana. Orang lain meminta saran dan kritik darimu, dan kamu selalu menganalisis situasi dan tidak berpihak kepada siapapun dalam konflik. Kamu pandai mengatur emosi dan tidak mengkhawatirkan apapun secara berlebihan. Hati yang murni adalah rahasiamu untuk tetap tenang. Lanjut, mana dari gambar-gambar ini yang paling membuatmu takut? Kamu nggak tahan ngelihat tagihan jatuh tempo, berarti kamu rendah hati dan pekerja keras. Kamu menyukai hidup yang sesuai aturan. Coba lakukan sesuatu yang seru setidaknya sekali seumur hidup. Mungkin kamu suka? Kalau panggung dan lampu sorot bikin kamu gemetar, mungkin kamu punya rahasia yang mengganggu. Coba ceritain deh ke teman dekat atau akui bahwa kamu udah berbuat salah. Mungkin juga ini berarti sifat pemalumu. Ingat, kamu layak mendapat perhatian. Kalau putus cinta membuatmu takut, mungkin kamu sudah terlalu sering patah hati. Hiks, coba cari hobi baru. Potong rambut, beli pakaian yang tidak biasanya kamu pakai, dan cintai dirimu sebagaimana kamu mencintai pasanganmu. Ini akan memperkuat hubunganmu loh. Apa mimpi buruk adalah ketakutanmu yang terbesar? Coba lakukan meditasi sebelum tidur. Juga, terimalah bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Sesekali gagal itu wajar. Ular melambangkan musuhmu.
Kalau kamu paham, coba ambil langkah dan pecahkan konflik itu dengan tenang. Kalau memungkinkan, habiskan waktu dengan orang tersayang dan ingat, kamu tidak mungkin menjadi favorit semua orang. Apa kamu takut tempat terbuka atau tempat yang asing? Kalau begitu, kamu adalah orang yang harus merencanakan semuanya dan tidak suka kejutan. Sesekali nggak masalah kok melepaskan semuanya dan mungkin itu justru lebih baik dari dugaanmu. Nah, sekarang mana dari gambar-gambar langit ini yang paling tepat mencerminkan suasana hatimu saat ini? Kalau pilihanmu langit berawan dengan matahari cerah, kamu mengalami pasang surut tapi kamu sangat berimbang. Kamu bisa mengendalikan emosi dan tahu bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Langit tanpa awan, kamu beruntung, kamu puas dengan segala hal dalam hidupmu sekarang ini. Kamu selalu bisa tersenyum dan merayakan hidup setiap harinya. Pertahankan ya. Kilat dan petir, berarti kamu sedang mengalami saat-saat seru dalam hidupmu. Pekerjaan baru, pindah ke kota baru, atau mengerjakan proyek besar. Terima aja, pasti ada pelajaran yang bisa kamu petik dari sana. Apa kamu memilih matahari terbenam yang cerah? Itu artinya kamu sedang berada dalam fase merenung. Kamu sedang memandang masa lalu dengan rasa syukur dan agak sedih. Tenang, yang terbaik akan segera datang. Langit pink romantis mengungkap kenyataan kamu jatuh cinta. Bisa jadi kepada orang lain, pekerjaan, hobi, atau bahkan kepada dirimu sendiri. Hargai perasaan ini. Kalau kamu memilih langit kelabu dan gak ada matahari, tetap kuat ya. Kadang satu-satunya jalan adalah dengan melaluinya. Ingat, gak masalah meminta bantuan dan dukungan orang lain saat kamu membutuhkannya. Mana dari gambar-gambar ini yang paling menginspirasimu? Apa pilihanmu kanvas kosong? Mungkin kamu penat dengan rutinitas keseharian dan ingin mengubah sesuatu dalam hidupmu? Mulailah dari hal kecil. Kamu pasti nggak akan nyesel deh. Kalau memilih puzzle bongkar pasang, kamu suka memecahkan tugas yang tidak bisa diatasi orang lain. Kamu merasa bahagia ketika berkembang, belajar hal-hal baru, dan menguji diri sendiri dengan berbagai cara. Kalau memilih rumah besar, kamu orang yang mementingkan keluarga. Kamu tidak mau jauh dari orang-orang tersayang, meski dengan iming-iming seisi dunia. Kamu merasa paling bahagia saat membantu orang lain. Siap terbang ke hutan itu, kamu itu penjelajah sejati. Bagimu, rasa bosan sama artinya dengan bencana. Tetaplah maju, asalkan kamu berhati-hati dan bergeraklah dengan praktis. Kalau kamu nggak sabar mau memanjat tangga karir itu, kamu paham sekali apa yang kamu mau dalam hidup dan siap meraih semuanya. Kamu berorientasi pada tujuan, fokus, dan ambisius. Itu bagus selama kamu tidak menghukum diri sendiri karena kegagalan kecil dalam prosesnya. Kalau gambar sepatu Keds paling memotivasimu, pakailah sepatumu dan pergilah jogging. Pasti kamu sudah terlalu lama tuh menundanya. Saatnya mendekorasi ulang rumahmu. Pola mana yang kamu pilih untuk sisi salah satu dinding di ruang dudukmu? Kalau lebih suka yang klasik, sepertinya kamu nggak suka menonjol atau terlalu menarik perhatian. Kamu juga sangat mengandalkan pendapat orang lain. Nggak ada salahnya kok sesekali mengeluarkan pendapat. Kalau memilih nuansa tropis, kamu pandai menghidupkan suasana. Pikiranmu selalu tentang liburan, meski kamu sedang di kantor. Hidup lebih seru dengan cara ini. Kalau suka dinding putih yang polos, mungkin kamu agak kewalahan dengan segalanya saat ini. Coba luangkan sedikit waktu di luar untuk menenangkan diri dan menjernihkan pikiran. Penggemar pola hitam putih berpikir analitis dan sangat jeli terhadap detail. Kalau pilihanmu ini, kamu ahlinya perhitungan dan perencanaan. Kamu tidak pernah mengambil keputusan secara spontan. Kalau suka dinding berwarna pastel, kamu penyayang dan peduli. Kamu punya banyak teman dan selalu mendahulukan mereka. Rumahmu sangat berarti bagimu, maka kamu sangat menjaga kerapiannya dan bahkan membeli hiasan-hiasan kecil untuk membuatnya lebih nyaman. Kalau memilih desain abstrak yang cerah, kamu tipe pemberontak yang artsy, kamu tidak takut mengekspresikan diri. Kamu adalah gambaran kebebasan dan gaya khasmu dari warna mantel sampai pola di dindingmu. Satu huruf hilang di kata bahasa Inggris ini. Apa itu?
Kalau menurutmu huruf P yang hilang, kamu sangat mementingkan penampilan dan kesan yang kamu timbulkan di mata orang lain. Kamu nggak keberatan menghabiskan waktu dan uang untuk barang-barang mahal yang membuatmu merasa nyaman. Kalau kamu lebih suka menambahkan huruf K di sini, berarti kamu aktif dan selalu mencari tantangan. Kamu tidak pernah menolak petualangan dan risiko, kamu cepat melupakan masalah yang kamu hadapi dan melanjutkan hidup. Mereka yang berpikir kata ini butuh huruf D adalah pekerja keras dan cenderung rendah hati. Kamu senang bekerja dalam tim dan tidak keberatan saat orang lain mendapatkan penghargaan atas hasil kerjamu. Kalau menurutmu yang hilang adalah huruf M, kamu sepertinya sedang merasa tidak nyaman nih. Mungkin kamu sudah melukai seseorang tanpa sadar atau melakukan hal yang memalukan. Hei, kamu selalu bisa minta maaf kok, jangan takut. Wanita cenderung lebih suka mainan ponsel daripada pria. Rata-rata, mereka menatap layar ponsel selama 600 menit dalam sehari, sedangkan pria cuma 459 menit. Di waktu-waktu ini, mereka biasanya mengoperasikan gadget untuk membereskan urusan pekerjaan, seperti berkirim email sekaligus ngecek medsos. Meski begitu, pemakaian ponsel ini nggak melulu soal angka loh, karena bisa juga digunakan untuk mengetahui kepribadian penggunanya. Sering ngecekin ponsel. Terlalu ketergantungan dengan ponsel bikin kamu gampang impulsif dan kurang fokus saat menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah studi menunjukkan orang yang susah lepas dari ponsel cenderung lebih emosional daripada mereka yang pakai ponsel sewajarnya sehingga baterainya lebih awet. Kalau kamu pengen tetap tenang dan lebih fokus, jangan keseringan mainan ponsel di siang hari ya. Jangan lupa kasih self-reward di penghujung hari karena kamu berhak mendapat hadiah atas kesabaran dan kedisiplinanmu. Misalnya dengan mandi berendam, makan malam enak, jalan-jalan sore bareng pasangan, atau hal-hal lain yang bikin kamu lebih termotivasi. Si polos, mereka nggak terlalu sering pakai ponsel dan nggak mau memusingkan soal kecanggihan teknologi kamera, pembayaran online, akses ke medsos, dan sebagainya. Apa kamu termasuk tipe ini? Kalau iya, berarti kamu beruntung. Menurut penelitian, sebaiknya memang kita nggak terlalu ketergantungan pada ponsel. Dan orang seperti ini cenderung lebih rileks, tenang, dan bahagia dengan hidupnya. Tingkat kepercayaan dirinya juga lebih tinggi. Terlalu asyik dengan ponsel. Ada juga nih, pengguna ponsel yang awalnya cuma mau balas satu chat, malah keterusan sampai berjam-jam ngecekin medsos dan lupa daratan. Kalau kebiasaan ini bikin kamu sebel, ya udah, mulai batasi penggunaan ponselmu aja kalau gitu. Penelitian mengungkapkan kalau kita mengurangi durasi dan frekuensi penggunaan ponsel, optimisme dan produktivitas kita akan meningkat. Tukang begadang. Orang yang sering mainan ponsel sampai ketiduran lebih berisiko bangun tidur dalam kondisi bad mood. Cahaya biru dari layar ponsel bisa menahan produksi hormon tidur, yaitu melatonin. Akibatnya kamu akan begadang dan sulit bangun. Tubuhmu juga akan jadi lesu. Nah, sebaliknya, mereka yang lebih bertanggung jawab biasanya akan stop mainan ponsel sebelum tengah malam. Langkah bijak ini perlu dilakukan karena kalau kita kurang tidur, mood kita akan jelek. Bawaannya jadi ngamuk-ngamuk terus. Sebaiknya, jauhkan ponselmu 2 atau 3 jam sebelum tidur. Baterai ponsel selalu full. Ciri ini menandakan kalau pemakainya memang disiplin dan berjiwa pemimpin. Orang yang bersungguh-sungguh kurang suka kalau baterai ponselnya minim. Jadi kalau baterai ponselmu sering penuh, kemungkinan kamu punya naluri pemimpin. Coba deh, pertimbangkan lagi karir kamu. Hobi banget teleponan. Kamu sering teleponan ya? Menurut studi, orang ekstrovert suka teleponan dan chattingan sampai tak kenal waktu, terutama di siang hari. Era teknologi modern menjadi surga bagi para ekstrovert karena mereka bisa berhubungan dengan teman mereka di seluruh dunia. Tetap aja sih, istirahat, makan, dan orang-orang terkasih nggak boleh diabaikan. Oke sip? Males ngangkat telepon. Kebalikan dari tipe tadi, orang introvert nggak terlalu suka teleponan. Mungkin penyebabnya karena mereka malu, nomor telepon di ponselnya nggak terlalu banyak, atau karena nggak terlalu suka diusik saat sedang fokus membereskan pekerjaan. Selain itu, ada juga orang-orang yang mengalami telefobia atau fobia teleponan. Mereka akan super cemas setiap kali ada panggilan masuk, sehingga akan kesulitan saat menerima telepon. Kalau kamu dan temanmu punya gejala seperti ini, tenang, kalian nggak sendirian kok. Fobia ini cukup lazim dijumpai. Penelitian terbaru yang melibatkan pekerja kantoran di Inggris mengungkapkan 76% generasi milenial dan 40% baby boomer punya kecemasan saat mereka mendengar dering telepon. Tapi untungnya, kita masih punya banyak metode komunikasi alternatif.
HP terus. Mamamu pernah bilang gitu nggak? Selain telefobia, sebagian orang akan cemas bukan kepalang saat ponsel mereka nggak berfungsi. Fobia ini juga lazim terjadi, namanya nomofobia. Lebih dari setengah orang dewasa yang mengikuti jajak pendapat memaparkan, mereka akan gelisah saat ponsel mereka hilang, baterainya habis, nggak ada pulsa, atau nggak ada sinyal. Nah, kalau kamu malah panik saat mengaktifkan mode pesawat, coba deh inget-inget lagi. 100 tahun lalu masih bisa bertahan hidup dan terus maju kok meski belum ada ponsel. Tukang rusakin ponsel. Kedengaran familiar kan ya? Apa kamu termasuk tipe ini? Orang-orang seperti ini cenderung lebih impulsif, gerasa gerusu, dan jago multitasking. Tapi rupanya perilaku ini juga umum. Rata-rata orang Amerika menjatuhkan ponsel mereka 4 kali dalam seminggu. Malahan lebih dari sepertiga peserta jajak pendapat juga mengaku kalau jumlahnya lebih banyak dari itu. Menurut statistik, ponsel lebih sering rusak di dalam rumah saat penggunanya lagi masak di dapur, nonton film, atau mandi. Biar ponselmu nggak keseringan salto, biasakan pegang dengan kedua tangan ya, terutama saat kamu mengambil foto atau ngetik. Pasang juga pelindung layar yang tahan banting plus ring holder di bagian belakang ponselmu, dan jangan lupa taruh di tempat yang aman saat kamu nggak memakainya. Pengguna setia. Ponsel aja disetiain, apalagi kamu. Ada juga loh orang-orang yang nggak suka gonta-ganti ponsel sampai bertahun-tahun. Nah, biasanya kita beli ponsel baru karena 3 alasan utama ini. Gadgetnya sudah rusak, daya tahan baterainya menurun, atau cuma pengen beli model yang terbaru aja. Tapi di tangan para pengguna setia, ponsel akan jadi totem sakti yang bisa menemani mereka selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Mereka lebih suka berada di zona nyaman, puas menjadi pengamat dunia di sekitar mereka, dan bisa menghargai hal-hal kecil di dalam hidup. Penyuka ringtone. Orang-orang ini gak akan puas cuma dengan ringtone standar, makanya tiap kontak dan agenda perlu pakai musik khusus. Sekitar 15 tahun yang lalu, pengguna ponsel perlu bayar ke penyedia layanan dulu kalau mau mendapatkan ringtone khusus. Tapi sekarang, kamu bisa pasang ringtone-mu sendiri secara gratis. Ringtone memang bisa bikin pendengarnya ngakak dan joget-joget, tapi ada juga yang menganggapnya nyebelin. Tipe ini kemungkinan berkepribadian riang, positif, dan gak mau ambil pusing dengan anggapan banyak orang. Loudspeaker. Pengguna unik ini suka berseru, "Iya, halo," saat ngobrol di telepon, sehingga jadi pusat perhatian. Mereka bisa lupa dengan kondisi di sekitar dan kurang mengedepankan etika. Saat berada di kereta bawah tanah Tokyo, bisa-bisa mereka akan kaget banget deh. Sebab penumpang KRL dan kereta jarak jauh di Jepang akan dicap sangat negatif kalau mereka ngobrol di telepon saat naik kereta. Memang nggak ada denda secara material sih, tapi pelakunya bisa diberi peringatan keras. Pengguna super trendy. Cek ponselmu deh, kelihatan warna-warni atau biasa-biasa aja, mirip sebongkah logam yang diberi layar. Pengguna yang sering menghias casing ponselnya, nambahin aksesoris, atau gonta-ganti wallpaper, berkepribadian nyeni dan sensitif terhadap keindahan. Dia mau agar setiap aspek yang ada di hidupnya kelihatan penuh gaya. Mungkin karena alasan ini juga ya, pasar aksesoris ponsel makin dapat banyak cuan. Memori ponsel selalu penuh. Kalau memori ponselmu terus-terusan penuh, berarti kamu termasuk pribadi yang punya pikiran terbuka dan gak terlalu memusingkan soal masa depan. Selain kurang meminati rutinitas yang itu-itu aja, kamu juga suka menunda-nunda pekerjaan. Bener nggak? Tapi kemungkinan kamu punya bakat seni. Coba deh, amati lagi skill kamu di bidang seni. Lagi pula, produsen ponsel kemungkinan besar akan mampu menciptakan gadget yang bisa menyimpan memori seumur hidup. Tapi, kalau kamu rutin menghapus file musik, foto, dan video dari ponsel, tandanya kamu jago dalam membuat keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang. Gak ada salahnya kan kalau kamu mulai mengaplikasikan skill ini untuk membangun kehidupan yang kamu idam-idamkan? Gak usah pakai ponsel. Hah? Berarti nggak punya ponsel dong? Emangnya ada ya? Ada lah. Ternyata ada sekitar 1 miliar orang di seantero dunia ini yang masih belum punya ponsel. Dan sepertiga dari populasi dunia nggak bisa mengakses internet. Tepatnya, sebanyak 5,13 miliar orang nggak punya perangkat seluler sama sekali, yaitu sekitar 66%. Dan cuma 35% manusia di dunia ini yang punya smartphone. Kalau kamu punya smartphone, jangan lupa bersyukur ya, karena kamu termasuk golongan minoritas yang beruntung.